Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, damai Tuhan beserta kita. Kita jumpa lagi Bapak Ibu terkasih dalam kebaktian hari ini. Sebelum memulai kebaktian, izinkan saya untuk menyampaikan warta lisan hari ini. Yang pertama, pelayan firman. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam kebaktian online akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Meta Sartika, THM, dengan tema Secangkir Air Sejuk bagi Kehidupan. Yang kedua, persembahan syukur tahunan 2020. Majelis Jemaat GKI 5 mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur tahunan yang sudah disampaikan baik melalui celengan, amplop persembahan syukur tahunan maupun melalui transfer serta fasilitas lain yang digunakan. Total persembahan syukur tahunan yang diterima hingga tanggal 14 Juni 2020 adalah sebesar Rp203.952.825. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan syukur tahunan dapat diberikan sampai dengan akhir bulan Juni 2020. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Demikian warta lisan hari ini. Warta ini dapat dilihat juga dalam bentuk soft copy. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam kebaktian ini. Tuhan memberkati. Umat yang terkasih, mari kita memulai ibadah hari ini dengan menyiapkan hati kita untuk bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan 5. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku bersorak-sorai. Kita akan naikkan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, tema dalam ibadah kita hari ini adalah secangkir air sejuk bagi kehidupan. Secangkir air sejuk adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri untuk mengingatkan murid-muridnya untuk melakukan hal yang sederhana namun bermakna. Memberikan air sejuk secangkir saja sungguh akan berarti bagi setiap orang yang dahaga. Hal itu memberikan pengharapan akan kehidupan bagi setiap orang yang membutuhkan.
Kiranya melalui tema kita hari ini, kita disadarkan akan betapa diperlukannya berbuat baik bagi semua orang. Meski hanya memberikan secangkir air saja, sangatlah berarti. Tetaplah berbuat baik, tetaplah menyatakan cinta kasih kepada sesama kita. Walau di tengah situasi yang mengancam kehidupan ini, dalam situasi yang sungguh-sungguh mencemaskan diri kita. Karena itulah yang Tuhan harapkan dari kita umatnya, yaitu memberikan yang terbaik baginya melalui sesama kita. Kita naikkan pujian, umat Tuhan. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Umat Tuhan, mari kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengan malu kami datang kepadamu. Saat ini, di hadapanmu tidak ada yang tersembunyi. Bapa, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dosa yang kami lakukan, dengan sengaja maupun tidak, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, yang dengan sengaja pun tidak, sudah menyakiti hati sesama kami. Terlebih lagi sudah mendukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala kelalaian kami untuk tidak mempedulikan Tuhan di tengah kesibukan kami menjalani kehidupan ini. Bahkan kami melupakan Tuhan yang sebenarnya selalu menyertai kami, tetapi karena kesibukan kami dengan pikiran dan kehidupan kami merasa Tuhan tidak ada dalam hidup kami. Ampuni kami umat-Mu ya Tuhan. Kiranya darah Kristus boleh menyucikan kami dari segala dosa kami dan menolong kami umat-Mu untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Hidup di bumi seperti di surga, seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam anugerah keselamatan yang kami peroleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, karena dosa kami sudah Tuhan ampuni. Dan saat ini kami menaikkan hati kami, membuka hati kami untuk Tuhan perbaharui menjadi semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian untuk menghayati
permohonan pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhanku. Inilah berita anugerah dari Tuhan kepada kita, umat yang ditebus. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Diambil dari Mazmur 81 ayat 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Kristus senantiasa memberikan anugerahnya, marilah kita sebagai umatnya menyiapkan hati kita untuk mendengar sabdanya. Mari kita naikkan pujian dengan segenap hati. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini boleh beribadah kepada Tuhan.
Sekalipun kami beribadah di rumah secara online, tapi kami tahu seperti firman Tuhan katakan, Allah itu roh. Karena itu siapa yang menyembahnya harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan kami tahu siapa yang rindu menyembah Tuhan, ia pun dapat berjumpa dengan Tuhan juga ketika ada di rumah. Firman-Mu juga mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Terima kasih kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengalami firman Tuhan yang menyegarkan kami. Firman Tuhan yang membimbing kehidupan kami, sehingga kami tidak akan tersesat. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkata-kata kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita membaca hanya dari Injil, yaitu dari Injil Matius 10, tertera ayat 40 sampai 42. Saudara-saudara, namun saya juga ingin membacakan dari ayatnya yang ke-29 sampai 31. Demikian, saudara-saudara, bukankah burung pipit itu dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lalu ayat 40 sampai 42, saudara-saudara. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua tetap semangat ya. Walau masih harus stay at home, menikmati saat di rumah. Saya bersyukur mendapat kesempatan bersama saudara-saudara dalam ibadah online ini. Saudara-saudara, hari ini merupakan hari Minggu
ke-26 di tahun 2020. Itu berarti separuh minggu-minggu di tahun 2020 telah kita jalani. Sudah 15 minggu kita beribadah secara online, saudara-saudara. Dan pasti saudara-saudara sudah rindu belum ibadah di gereja? Rindu ya. Tapi kita masih harus bersabar. Walau PSBB sudah dilonggarkan, kita harus sepenuhnya sadar diri dan tetap waspada. Kita harus disiplin menjaga kebersihan. Rajin cuci tangan, selalu pakai masker jika di luar rumah. Juga jangan pergi-pergi ya kalau tidak perlu. Dan ingat jaga jarak sampai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saudara-saudara, kehidupan pada masa pandemi ini memang menjadi hal yang membuat hidup banyak orang lebih sulit. Tapi kita harus tetap punya pengharapan. Kita yakin badai pasti berlalu. Ya. Kesulitan memang bagian dari kehidupan. Bahwa hidup tidak lepas dari berbagai tantangan dan kesulitan, itu juga nyata dari pengajaran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, saudara-saudara. Matius 10 berbicara tentang pemanggilan dan pengutusan para rasul. Ayat 1 sampai 4, Yesus memilih dan memberikan kuasa kepada ke-12 muridnya agar mereka mampu mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Lalu ayat 5 sampai 15 itu mengenai pengutusan murid-murid untuk memberitakan kerajaan surga. Dan kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat 16 sampai 33, di situ Tuhan Yesus menyatakan bahwa tugas perutusan para murid itu mengandung risiko penganiayaan, berarti tidak mudah. Juga murid-murid bisa menghadapi kesulitan, bahkan penderitaan. Tapi di situ juga dikatakan bahwa Tuhan pasti memelihara dan melindungi mereka. Lalu ayat 34-39 membicarakan bagaimana mengikuti Yesus, dan ayat 40 sampai 42 mengenai keramah tamahan dan upah mengikut Yesus. Saudara-saudara, ketika pengutusan murid-murid itu dikatakan tidak mudah, ada kesulitan, bisa ada penderitaan, tapi kita bersyukur karena dinyatakan juga Tuhan yang melindungi murid-murid itu. Tuhan yang memelihara murid-murid, saudara-saudara, orang-orang yang diutus oleh Yesus, sehingga murid-murid tidak usah takut. Itulah yang dinyatakan dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31. Di mana di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seorang pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit." Saudara-saudara, pemeliharaan Allah meliputi seluruh makhluk. Burung pipit pada saat itu dikatakan murah,
tidak berharga sehingga dikatakan 2 ekor seduit. Saudara, kira-kira berapa tuh? Ya. Seduit itu dalam bahasa Yunaninya asarion, ya, itu adalah koin, ya, Roman koin yang kecil, jumlahnya itu cuma 1/10 dinar kan. Saudara tahu 1 dinar itu adalah upah seorang pekerja harian dalam 1 hari. Ya normalnya berapa upah seorang pekerja harian 1 hari? Sekarang berapa? Katakanlah yang gampang hitung aja deh ya. Kalau andai kata 100, itu berarti cuma 10.000. Ya, makanya kalau dikatakan juga 2 ekor seduit. Jadi dijualnya itu ya, atau kalau kita lihat di bagian Lukas juga, Lukas 12 ayat 6, di situ dikatakan 5 ekor 2 duit. Jadi 5 ekor kayak 20.000, saudara-saudara. Tapi walaupun burung pipit itu ya murah, tapi dikatakan seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Itu yang ada dalam Lukas 12 ayat ke-6. Berarti saudara, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Kalau burung pipit saja tidak dibiarkan kelaparan oleh Allah, terlebih lagi murid-muridnya, terlebih lagi kita semua, saudara. Janji pemeliharaan Allah atas murid-muridnya di tengah penderitaan mereka ditekankan juga dengan pernyataan pada ayat 30, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ada yang tahu jumlah rambutnya berapa? Nah, kata-kata ini mau menyatakan betapa Allah sangat memperhatikan dan mempedulikan umatnya, bahkan untuk hal-hal kecil yang kita sendiri tidak perhatikan. Tapi Allah memperhatikannya, saudara-saudara. Ya, jadi memang murid-murid diutus ke dunia yang memang penuh tantangan. Seperti kita juga banyak tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Tapi ada janji pemeliharaan Allah. Jangan lupa. Dan menariknya, Matius 10 ditutup dengan 3 ayat yang menekankan betapa Yesus menghargai hospitalitas atau yang kita kenal dengan keramah tamahan, saudara. Jadi dihargai keramah tamahan dalam menyambut para murid. Jadi memang ada orang yang menyambut para murid, ada orang yang tidak menyambut para murid. Tapi dalam ayat 40 dikatakan siapa yang menyambut mereka? Ya, itu seperti menyambut Yesus. Ya. Jadi barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Ya. Jadi di sini ditekankan hospitalitas, keramah tamahan menjadi hal yang penting, saudara-saudara. Ya, menyambut. Ya, dan itu dinyatakan dengan menyambut dan memberi air sejuk secangkir. Saudara, ya, jadi keramah tamahan itu ketika murid-murid disambut. Menyambut orang, menyambut utusan Yesus berarti menyambut Yesus sendiri. Nah, ini penting juga ya. Menyambut orang-orang yang melayani Tuhan itu menyambut Yesus sendiri, dan menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Dikatakan, saya jadi ingat ya, kalau orang yang melaksanakan pelayanan perlawatan itu disambut nggak, saudara? Banyak kan sambut
Iya kan? Tapi ada juga yang sempat bilang kepada saya, wah kalau kami melawatnya nggak sama pendeta, ya orangnya nggak mau keluar katanya. Mungkin cuma anjingnya yang dikeluarin. Ya, tapi semoga nggak ada sih yang kayak gitu ya, bukan. Nah, saudara-saudara. Nah, jadi sebenarnya orang yang menyambut orang yang melayani Tuhan itu dia seperti menyambut Tuhan sendiri. Nah, yang kedua, saudara, keramah tamahan juga dinyatakan ketika seorang menyambut nabi sebagai nabi. Ia akan menerima upah nabi, saudara. Nah, ini nyata dalam kisah seorang janda di Sarfat, ya. Di tengah-tengah kegelisahan janda itu karena sedang ada dalam kesulitan, di mana mereka sedang ada dalam kelaparan, mereka kedatangan tamu, dan tamu itu adalah Elia. Saudara, kita bisa baca ini dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Daerah Sarfat sudah 2 tahun hujan tidak turun, dan janda itu mengalami situasi yang kritis. Ketika Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum, perempuan itu mengambilkannya, saudara. Elia kemudian berkata lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, aku tidak punya roti, yang tinggal ini cuma segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku akan mengolah ini, setelah itu kami pun akan mati. Ya, udah nggak, hampir tidak punya apa-apa lagi, saudara. Tapi Elia mengatakan, jangan takut, buat seperti yang kau katakan, tapi buat bagiku dulu, ya, bikinin aku dulu. Wah, ya, Elia minta dibuatkan dulu. Buatkan lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan, kata Elia, ya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan apa yang dilakukan perempuan itu? Apakah perempuan itu cuek terhadap permohonan Elia? Dalam pertimbangan yang tidak mudah dikatakan perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, dan ia mengalami upahnya apa? Yang menyambut nabi dapat upahnya, mengalami tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli itu pun tidak berkurang. Luar biasa, saudara, ya. Jadi keramah tamahan penting, dan keramah tamahan itu Tuhan hargai. Orang yang ramah, orang yang mau berbagi tidak kehilangan upahnya, dikatakan. Jadi jadilah orang yang peduli, yang mau berbagi, dan jangan sampai menjadi orang yang cuek, saudara. Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan dinyatakan karena Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Kepedulian Tuhan harus disambut dengan kepedulian manusia untuk melakukan sesuatu terhadap sesamanya. Nah, ya, jadi keramah tamahan tadi dalam menyambut, lalu keramah tamahan juga dinyatakan dalam, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, jadi tadi keramah tamahan kita lihat dinyatakan dari siapa? Ya, kepada murid-murid, lalu kepada nabi, tapi ini dikatakan kepada salah seorang yang kecil ini. Nanti kita akan bahas siapa itu seorang yang kecil. Tapi kita akan bahas dulu, saudara-saudara, mengapa di sini Yesus menyebutkan memberi air sejuk secangkir, ya. Kalau saya datang bertamu, biasanya memang disediakan air sejuk secangkir, ya. Nah, betapa air sejuk itu menunjukkan keramah tamahan, biar cuma secangkir, saudara. Nah, kenapa Yesus mengatakannya memberi air sejuk secangkir dan bukan hal-hal lain? Coba kita bayangkan, kalau Yesus mengatakannya
Barang siapa memberikan sebuah rumah ya kepada orang kecil ini, saudara bisa nggak kasih rumah? Mungkin nggak banyak orang yang bisa memberikan rumah. Kalau Tuhan Yesus mengatakannya, barang siapa memberikan sebongkah emas, bukan emas Jawa ya, kepada orang ini, ya bisa nggak? Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi barang siapa memberikan secangkir, ya secangkir nih kayak aqua gelas inilah, boleh dikatakan secangkir air sejuk. Berapa harga aqua gelas ini? 500 ya katanya. 500 dijual, ada juga yang jual 1000, ya kan? Barang siapa memberi secangkir air sejuk kepada salah seorang yang kecil ini, bisa nggak kita memberikan secangkir air sejuk ini? Saya yakin kita semua bisa. Nah, jadi semuanya bisa, tapi memberi secangkir air sejuk ini yang sederhana memberi dampak, ya sangat memberi dampak. Apalagi kalau orang lagi kepanasan, ya. Kawan saya bercerita ketika dalam suatu kondisi panas terik, ia harus berjalan kaki dan tidak membawa bekal apapun. Alangkah senangnya ketika ia menemukan warung kecil di pinggir jalan yang menjual air mineral. Segelas air mineral sangat melegakan tenggorokannya. Saudara-saudara, kalau jalan di Jakarta saja sudah terbayang panasnya, apalagi pada masa Tuhan Yesus ya. Pada masa Tuhan Yesus yang hidup di tanah Palestina yang dahulu gersang dan berdebu. Di tengah panas terik matahari, tentu secangkir air sejuk menjadi sangat memuaskan. Kata air sejuk di sini menunjukkan penyambutan yang sangat baik. Ya, bukan sekedar air yang ada, tapi sejuk. Katakan. Zaman dulu nggak ada kulkas juga. Jadi ada sesuatu yang disiapkan. Secangkir air sejuk kepada seorang yang kecil. Siapa yang dimaksud dengan seorang yang kecil? Ada dikatakan karena ia muridku. Jadi bisa jadi orang murid-murid Yesus juga itu memang orang-orang kecil. Bisa jadi juga menunjuk pada anak-anak. Tapi ya, orang-orang kecil itu juga menunjuk kepada mereka yang umumnya tidak dipandang orang. Orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tersisih. Jadi secangkir air sejuk itu adalah hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama, yang membawa kesegaran, dapat memulihkan semangat, tenaga, kekuatan, dan memberi harapan. Secangkir air sejuk adalah hal yang boleh dibilang minimalis mungkin, namun dapat menolong sesama kita, membuat dia mengalami kasih dan pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, saya bersyukur di tengah-tengah berbagai kesulitan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, gereja, masyarakat, dan kita semua telah berusaha memberi secangkir air sejuk bagi yang membutuhkan. Hal apa yang sudah kita lakukan sebagai air sejuk yang menyegarkan, memberi kehidupan bagi sesama? Hal apa yang menunjukkan kepedulian kita bagi mereka yang kesulitan, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini? Saudara, ada berbagai macam hal ya. Mungkin dengan kita memberikan tips lebih kepada ojol, mungkin dengan memberikan makanan juga kepada satpam, hansip, menyediakan nasi bungkus untuk dibagikan, ya, membagi sembako. GKI 5 juga sudah melakukannya, ya. Komisi Pemuda juga sangat perhatian untuk hal itu, saudara. Dan itu memang memberi kesegaran. Pasti
pasti berguna bagi orang yang menerimanya. Tuhan menghargai keramah tamahan dan kepedulian kita terhadap sesama, terlebih mereka yang kecil. Saudara-saudara, yang memberi secangkir air sejuk tidak kehilangan upahnya. Berbicara tentang upah, memang sesungguhnya kita tidak layak mendapatkan upah apapun dari Allah. Karena apa yang bisa kita lakukan dan kita berikan bagi Allah, itu semua bersumber dari Dia semata. Apa yang bisa kita lakukan bagi sesama juga sesungguhnya bersumber dari apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Saudara-saudara, hanya secangkir air sejuk betapa sangat berarti bagi seorang yang sedang kehausan di bawah terik matahari yang menyengat. Hanya secangkir air sejuk betapa dibutuhkan dan menjadi berkat. Saudara-saudara, saya mau tutup ya dengan kisah pengalaman kawan saya yang berbagi dengan pemulung. Dituliskan dalam Facebooknya ya, bau sangat menyengat. Aroma itu yang saya cium ketika memasuki wilayah tempat pembuangan sampah di wilayah Tanjung Pinggir, Siantar. Saya sering lewat tempat ini, tapi tidak sampai ke lokasi. Sesaat saya sempat berpikir, wah, bisa nggak tahan nih karena baunya. Tapi saya melihat mereka yang bekerja memulung sampah di sana tidak begitu terganggu dengan aroma itu. Maka saya berpikir saya juga pasti bisa tahan sama seperti mereka. Di tempat pembuangan sampah itu ada kurang lebih 55 orang yang bekerja dari pagi sampai sore dengan penghasilan rata-rata per hari 20.000 rupiah, saudara. Kita bisa bayangkan 20.000 rupiah ya. Apalagi kalau itu tulang punggung keluarga yang kerja. Nah, kawan saya datang ke situ untuk membagi sembako. Bukan hanya sembako saja, tapi mereka ya berkelompok memberikan juga informasi tentang wabah COVID, bagaimana penularannya dan bagaimana para pemulung itu juga bisa menjaga kebersihan diri. Karena sangat memprihatinkan, hanya hitungan jari dari mereka yang menggunakan masker. Jadi kerja di tempat yang riskan tapi nggak pakai masker, saudara. Selain itu sarana cuci tangan juga tidak tersedia karena kata mereka air sanyo di lokasi mereka sudah rusak. Saya terganggu mendengar ini, betapa rentannya mereka. Mereka berjuang untuk hidup dari sampah. Kami pun mengakhiri pertemuan dengan doa, memohon pertolongan Tuhan untuk memberi kesehatan kepada mereka khususnya dan kepada kita semua agar dijauhkan dari wabah COVID dan diberi rezeki senantiasa. Saudara-saudara, mungkin bagi kita sampah tidak berarti apa-apa. Tapi bagi mereka sampah adalah kehidupan. Keramah tamahan dan penyambutan merupakan bagian penting dari pemberitaan Injil, dan hal itu dapat kita mulai dengan menyambut orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Artinya mempersiapkan diri dalam penyambutan pemberita Injil dan ambil bagian dalam pemberitaan Injil dapat kita mulai dengan melakukan kebaikan-kebaikan sederhana terhadap orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekeliling kita. Karenanya mari merendahkan hati untuk melakukan kebaikan terhadap sesama yang tidak berdaya, karena itulah permulaan pelayanan kasih yang sebenarnya. Pasti ada hal yang bisa kita lakukan bagi kehidupan, walaupun itu cuma secangkir air sejuk. Tapi bukan cuma ya, karena secangkir air sejuk itu pun berguna, saudara-saudara. Secangkir air sejuk sungguh menyegarkan. Saya jadi teringat juga perkataan dari Bunda Teresa yang kira-kira bunyinya, tidak semua orang dapat melakukan hal besar, namun setiap orang dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Karena itu saudara-saudara, taburkan kasih kemanapun
kita pergi. Jika tidak mampu memberi makan ribuan orang, berilah makan satu orang saja yang membutuhkan. Secangkir air sejuk menunjukkan kerinduan kita untuk merespon panggilan Tuhan untuk peduli bagi sesama. Praktekkan keramah tamahan melalui secangkir air sejuk. Pemeliharaan Allah dinyatakan. Saudara-saudara, mari di tengah berbagai kesulitan hidup kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan sediakan, yang mungkin juga telah memberikan secangkir air sejuk bagi kita. Dan kita pun senantiasa berusaha mau memberikan secangkir air sejuk bagi orang-orang kecil yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Secangkir air sejuk memberikan kehidupan. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tampak terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku hai, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Mudah-mudahan ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk.
Mari kita menaikkan doa syafaat dan diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami oleh paduan suara gabungan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan telah memanggil kami dan mengutus kami dalam kehidupan di dunia ini untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan kami tahu kehidupan di dunia ini penuh dengan berbagai tantangan, kesulitan, namun kami juga dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu peduli dan Tuhan begitu memperhatikan kami. Tuhan pasti memelihara hidup kami, dan karenanya kami juga tidak usah takut menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kami juga rindu karena Tuhan yang telah begitu memperhatikan Engkau yang memelihara kami. Kami pun juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempedulikan sesama kami, karena kami tahu melalui apa yang kami lakukan bagi sesama, pemeliharaan Tuhan juga dinyatakan. Tolong kami menjadi orang-orang yang dapat memberikan secangkir air sejuk bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan juga yang telah menolong gereja Tuhan ataupun juga kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Membagi apa yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang terdampak. Biarlah apa yang telah dilakukan gereja sungguh-sungguh menjadi berkat. Demikian juga Tuhan memakai GKI Delima untuk melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan juga yang terus memberikan penghiburan bagi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Juga bagi saudara-saudara kami yang terdampak secara langsung oleh karena pandemi COVID ini. Mereka yang harus berkurang, bahkan kehilangan penghasilan. Mereka yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang terus memberikan semangat bagi mereka. Dengan berusaha dan bersandar pada Tuhan, Engkau juga yang menolong agar mereka boleh menemukan jalan keluar pada saat yang sulit ini. Kami juga mau berdoa, bersyukur untuk anak-anak kami yang pada pertengahan tahun ini telah menyelesaikan studinya. Mereka naik ke kelas yang baru atau ke tingkatan yang lebih tinggi. Tuhan juga yang menolong agar anak-anak kami juga dimampukan dalam saat di mana gerak mereka juga terbatas. Mereka tetap melakukan hal-hal yang berguna, yang berbangun, yang bermanfaat. Tuhan, kami juga bersyukur untuk ibadah ini. Tuhan juga berkati setiap orang yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini.
Dan biarlah ketika kami juga bersama mengikuti ibadah ini, kami pun boleh bertekad untuk menjadi orang-orang yang selalu menjadi berkat. Tuhan, banyaklah yang kami mohonkan, Tuhan melihat hati kami masing-masing. Sempurnakan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, yang juga sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Umat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada dua cara untuk dapat memberikan persembahan. Yang pertama, persembahan dapat disiapkan dalam amplop masing-masing dan diletakkan pada tempat yang telah ditentukan. Lalu ketika ke gereja dapat diserahkan persembahan tersebut. Cara yang kedua adalah persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Inilah dasar persembahan kita hari ini. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus ayat 9 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita naikkan pujian. Terima kasih ya Tuhanku. Oleh kasih
Mari bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah ini. Kami boleh menyampaikan persembahan. Siapakah kami sehingga kami boleh menyampaikan persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Tapi kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu kami diselamatkan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan berkati majelis jemaat yang akan mengelolanya, supaya kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini, dan boleh lebih banyak lagi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menyerahkan hidup kami kepadamu, mempersembahkan hidup kami kepadamu, menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami untuk menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kiranya nama-Mu boleh dipermuliakan dalam hidup kami di dunia ini. Di dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Saudara-saudara, teruskanlah ibadah kita dalam hidup sehari-hari, di dalam rumah tangga kita, di tengah kegelisahan dan kecemasan. Yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Teruslah berbuat baik. Kristus mengutus kita memberikan secangkir air sejuk, sungguh memberikan harapan bagi sesama. Saudara, kiranya kita diteguhkan dan dimampukan untuk terus menyatakan cinta kasih dalam hidup kita hari lepas hari. Dia senantiasa menolong kita untuk mewartakan Injil-Nya dan memancarkannya dalam kehidupan kita di jalan hidup yang lebar sempit. Umat Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.